Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sebuah soal uji kom untuk paket soal uji kom akuntansi tahun 2025 ya di sini. Oke, jadi di sini untuk soal uji kom akuntansi itu ada soal pengolah angka atau spreadsheet ya. Jadi di sini ada beberapa soal. Di antaranya soal pertama itu mengenai membuat laporan pendapatan dari Barokah Rent-A-Car. Oke, untuk bagaimana cara membuatnya mungkin kalian sudah bisa ya, tinggal diketik sampai selesai. Dan kebetulan juga di sini saya sudah ada rekapannya soal dari studi kasus nomor satu ini ya, Barokah Rent-A-Car. Jadi untuk lebih cepatnya kita langsung bahas di sini, Pak. Saya akan copy saja supaya kalian bisa melihat jawaban dari pembahasan soal ini ya. Oke, kita buka Microsoft Excel. Oke. Oke. Nah, karena tadi di kopas berarti kita harus disesuaikan dulu sedikit ya. Paling tidak posisinya sama dengan yang ada di sini ya, dengan soal yang tadi. Nah, jadi katakanlah kalian sudah membuat tabel seperti ini dan soalnya sudah siap, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaannya atau mengisi kolom-kolom yang kosong seperti ini ya. Sebenarnya untuk petunjuk pengerjaan juga sudah ada di sini ya, langkah-langkahnya. Jadi kalian tinggal mengikuti petunjuk dan menghitung hasilnya dari petunjuk pengerjaan yang ada di bawah sini gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas yang pertama tentang lama sewa. Ini bagaimana cara mengisi lama sewanya. Jadi kalau dilihat dari petunjuknya, ini lama sewa itu diperoleh dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa ya. Nah, jadi perhatikan kolomnya di sini ada tanggal sewa dan tanggal kembali. Nah, jadi untuk pengerjaan lama sewa ini adalah tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Maka kita akan mengetikkan sebuah rumus diawali dengan sama dengan, kemudian tanggal kembali itu kita ada di E6 ya, untuk yang nomor 1 dulu, ini kolom pertama, kemudian dikurangi tanggal sewa. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, jadi ini sudah ketahuan lama sewanya berapa hari ya. Kemudian tinggal di blok saja ke bawah, di drag ya di sini. Nah, kalau misalkan di sini ada yang kurang sesuai, nah berarti kita cek soalnya apakah tadi pengetikannya udah benar atau tidak. Nah, ini yang Diana ya tadi. Nah, ini yang Diana kemungkinan ini salah dalam pengetikan soal 7 ya. Ini 7, ini 4. Tuh, ini berarti salah soal ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau soal rumusnya udah benar, berarti untuk Diana kita coba edit saja, misalkan menjadi tanggal 9 ya, seperti yang ada di bawahnya. Oke, di sini ya. Agar yang nomor 4 ini yang Diana tidak minus selamanya ya. Kalau minus itu nggak bisa dihitung ya. Atau kurang sesuai lah dengan laporannya, masa minus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada jenis mobil. Nah, untuk jenis mobil ini dan tarif harus diisi dengan kode yang sesuai ya di sini. Ya. Jadi karena ada tabel rumusnya di sini, maka kita harus buat dulu tabel referensinya. Nah, kalau dalam pelajarannya itu maka kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP nanti itu ya. Nah, cuma dalam format VLOOKUP itu nanti ada yang namanya tabel referensi. Nah, cara mudah untuk membuat tabel referensi itu ada berbagai macam cara ya. Bisa menggunakan dolar ya itu, atau simbol mutlak ya, atau kita bisa membuat nama pada rank tersebut dari tabel referensi ini. Nah, jadi untuk yang
pada video ini saya akan mencoba untuk membuat menggunakan nama tabelnya. Jadi seperti ini ya, kita akan buat dulu nama tabel ini yang jadikan referensi. Oke. Yang pertama misalkan seperti ini, kita blok dari isinya saja. Kemudian untuk yang dari samping kini ada name boxnya, kita kasih nama. Misalkan ini adalah tabel jenis mobil ya. Ini aja ya, kemudian di enter. Nah, maka otomatis ini rank ini mempunyai nama tabel jenis mobil ya. Maka kita bisa menerapkan fungsi VLOOKUP pada rumus ini ya. Rumus ini bisa diterapkan pada fungsi VLOOKUP. Oke, untuk rumus VLOOKUP-nya seperti bagaimana, kita awali dengan sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk yang jadikan patokannya itu adalah kode ya. Di sini kan ada kode, berarti kita merujuk pada kode yang ada di sini. Kemudian kita menggunakan titik koma dan ada tabel array. Nah, ini tabel array itu merujuk pada tabel referensi yang tadi yang saya sebutkan, itu dari tabel jenis mobil yang di sini ya. Maka kita bisa ketikkan saja secara manual. Nanti di sini ada jenisnya, tabel. Nah, ini ada tabel jenis mobil, bisa double klik. Kemudian ada call indexnya, kita bisa lihat ini ada call index pertama itu kode, call index kedua itu jenis mobil, call index yang ketiga itu tarif per hari. Berarti kalau kita ingin memunculkan nama jenis mobilnya itu berarti call indexnya nomor 2 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul ya Innova secara otomatis. Kemudian kita tinggal tarik seperti ini dan otomatis juga ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Itu cara menggunakan tabel referensi dengan menggunakan penamaan rank gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu tarif per hari. Ini untuk tarif per hari ini juga sama ya, karena ada tabel referensinya dari sini ya. Jadi tarif per hari ini kita bisa peroleh dari sini. Maka kita bisa menggunakan tabel rumus yang sama VLOOKUP. Namun untuk yang dimunculkan itu nanti call indexnya yang berbeda aja gitu ya. Call indexnya kalau yang tadi jenis mobil itu call index 2, kalau yang tarif itu call index 3 berarti ya. Nah, ini tinggal kopas aja ya, bisa dikopas supaya cepat ya. Misalkan kalau tidak ingin mengetik lagi, kemudian tinggal ini diganti call indexnya menjadi 3, maka yang muncul adalah tarif per hari ya di sini tuh. Nah, di sini muncul tarif per hari. Nah, kalau ini ternyata nggak ada rupiah. Nah, ketika di sini tidak ada rupiah, ini berarti masuk pada format ya. Di sini ada formatnya di sini tuh. Ini termasuk general. Ini yang general ini kita ubah saja kalau ingin ada rupiahnya ke accounting, itu yang lebih spesifik pada jenis keuangan ya. Meskipun di sini juga ada currency. Ini kita bisa lihat saja perbedaannya. Nah, jadi kalau currency ini posisi rupiahnya sangat dempet. Kalau accounting ini lebih rapi. Nah, jadi saya akan pilih yang accounting saja ya. Ini juga saya akan ganti ke accounting supaya lebih rapi ya. Kemudian untuk kolomnya, kalau pagar seperti ini berarti kolomnya kurang ya. Oke. Untuk selanjutnya berarti tinggal mencari total ya. Untuk mencari total ini ada juga dari petunjuk ya. Total itu adalah lama sewa kali tarif per hari. Ini ada lama sewa, kemudian ada tarif per hari. Nah, ini tinggal dikali ya. Jadi kita tinggal menggunakan sama dengan lama sewanya, kemudian dikali tarif per harinya ini ya. F6 untuk yang baris pertama Andi ya, kemudian H6, kemudian di enter, maka akan muncul totalnya. Dan total ini juga bisa langsung ditarik ke bawah supaya otomatis terisi yang kolom yang baris selanjutnya ya di sini.
Oke, ini totalnya sudah ketahui. Kemudian ada yang namanya hitung jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan ini kita bisa hitung berarti keseluruhan dari total ini. Nah, untuk rumusnya ini bisa menggunakan apa? Menggunakan sum ya, untuk otomatis ya, supaya tidak ditambah satu persatu ya. Kita awali dengan sama dengan sum, kita jumlahkan total yang ada di sini ya, kemudian enter. Nah, ini sudah ada hasilnya 84.200.000 ya. Kemudian untuk pendapatan tertinggi ini juga sebenarnya sudah dipelajari ya, untuk rumusnya itu tertinggi itu adalah max ya. Jadi tinggal masukkan kodenya. Kemudian ini juga formatnya hampir sama dengan rumus sum, tinggal di blok ranknya itu dari I6 sampai I20 ya. Oke, ini tertingginya ada 19. Oh ya, betul ya. Kemudian ada yang terendah. Nah, kalau terendah berarti apa? Rumusnya itu pakai min ya. Nah, berarti kita ketikkan min, kemudian blok rank yang dipilihnya itu dari sini, dari total ya. Jadi kita ketahui minnya adalah 700. Ya, betul ya. Selanjutnya yang terakhir adalah rata-rata. Nah, untuk rumus dalam Excel rata-rata itu adalah average. Jadi kita tinggal masukkan average, kemudian lihat formatnya itu seperti apa. Ini kita coba pakai rank seperti tadi ya, format dari average-nya itu dari I6.2 I20 atau menggunakan rank ya. Selanjutnya tinggal di enter. Nah, ini berarti rata-ratanya adalah 5.600.000 hasilnya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih ini pembahasan dari soal yang pertama tentang uji akuntansi pengolah angka ya, spreadsheet di aplikasi pengolah angka. Udah selesai diselesaikan soalnya. Oke, kalau ada pertanyaan disilahkan ya. Untuk tutorialnya mungkin sudah cukup ya, karena udah selesai. Oke, berarti saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Segini saja ya yang dapat saya sampaikan tentang tutorial. Kalau ada pertanyaan tinggal chat aja atau komen di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.